pelayanan dari perintisan mulai tahun 2025 tahun 1995 itu saya mengawali itu setelah keluar dari kampus ya, menyelesaikan ya mata kuliah waktu itu. Saya waktu itu masih status D3 ya kan. Nah, jadi itu dulu Om Pan yang mensupport supaya maksudnya saya, ibaratnya saya sendirilah ibaratnya waktu itu bisa mau terjun ke lapangan itu dari kampus waktu itu saya untuk meninjau lapangan keluar. Jadi dengan keberadaan waktu itu saya tidak ada yang saya andalkan ya. Dan waktu itu saya memang banyak berdoa lah waktu ya dalam menjalani masa-masa kuliah ya di sekolah kita itu. Saya itu sudah suka berdoa puasa 3 hari ya, jadi ya sampai dengan masih di pelayanan itu juga memang saya itu sukanya itu yaitu 2 puasa itu yang paling saya alami, yang saya lakukan. Nah, waktu mau terjun ke lapangan itu waktu itu saya tidak ada yang mengarahkan membawa ke suatu tempat. Nah, cuma waktu itu ada seorang hamba Tuhan tinggal di kampus ya mengatakan ada daerah di Tengaran, kata seperti itu. Daerah Tengaran itu bisa itu ditembusin, tapi sudah berapa hamba Tuhan waktu itu gagal, nggak bisa berhasil karena lingkungan itu sangat keras gitu, nggak bisa di sana itu menerima ya keberadaan untuk ini penginjilan ataupun membuka pelayanan gitu. Nah, saya disuruh gitu, ayo pergi aja katanya gitu. Ya saya dikasih tunjuk itu tempat itu di Tengaran itu pas di pasar itu, di pasar. Jadi kan, loh kok saya seperti ini cuma disuruh ke sini, belum pernah lihat lingkungan, belum pernah juga saya tahu tempat itu, tapi saya memang Tuhan kasih hikmah lah untuk saya untuk berjalan waktu itu. Nah, saya yang memandanglah keadaan daerah itu kan. Nah, untuk saya mau masuk ke sini nih, caranya bagaimana Tuhan? Ya udah saya temuin lah seorang orang yang punya tempat ada itu jualan toko. Nah, saya yang nuwun sama mereka dan saya bertanya sama mereka, apakah ada di sini? Memang itu saya awalnya, apakah ada di sini rumah ya yang bisa saya kontrak seperti itu. Nah, ini statusnya apa? Ya saya baru ini saya kuliah. Nah itu, oh ya jadi berarti mau ini ya mau PKL itu namanya itu magang ya itulah saya mau cari tempat untuk saya bisa melihat keadaan daerah di sini gitu. Terus langsung ya tunjukkan ada rumah gitu. Jadi itu yang saya duluan cari rumah ya kan. Jadi supaya saya bisa punya tempat untuk saya menjangkau jiwa-jiwa. Nah, itu saya dapat tempat itu memang kecil sekali. Dan jadi itu waktu itu dikasih per bulan itu berapa ya waktu itu
ya setahun lah, setahun 150.000 tahun 95. Ya. Dan saya tembusin yang punya rumah, saya kasih tahu keberadaan saya sama yang punya rumah. Ya saya ini mahasiswi, saya baru selesai dan saya mau di sini untuk mau melakukan tugas saya. Jadi langsung tahu mengerti ya kan, oh ini apa ya, pendeta ya, kan seperti itu. Ya, ya bukan pendeta Pak, tapi saya ini ya ingin mau mencari orang-orang yang mau saya bina seperti itu. Oh ya, ada di sini, ada di sini. Tapi mereka itu belum sungguh-sungguh ke gereja kayak gitu Mas Uli. Terus senang itu bapak itu ya kan, memberi tempat juga untuk saya waktu itu. Terus saya katakan, saya nanti Pak di tempat ini kalau ada nanti yang saya mau bina, nanti saya bawa ke sini, dan juga saya juga nanti ya tempatnya di sini, dan saya juga supaya tempat saya menjangkau yang lain gitu. Oh iya, boleh silakan gitu. Ya udah, terus saya waktu itu langsung lapor ke RT, saya ibaratnya kenalan lah, memperkenalkan diri sama mereka ya kan, sama RT khususnya. Terus juga RT lah yang juga memberitahu sama lingkungannya keberadaan saya di situ. Jadi udah baik seperti itu. Habis itu juga langsung saya ngelapor ke wilayah ya, bahwa saya sudah ada tempat di situ untuk mau saya menjalankan tugas ber-PI. Nah, udah itu langsung wilayah itu membuatkan surat bahwa saya di situ sudah ada tugas lah, ibaratnya ditugaskan di daerah itu. Nah, terus dibuatkan surat dari wilayah ke RT bahwa kami ada yang kami tugaskan untuk melakukan tugas dalam kegerejaan gitu, dibuatkan seperti itu. Artinya dari wilayah kerohanian. Itu artinya gini toh, itu berarti sudah melapor ke wilayah. Iya. Jadi sebelumnya waktu buka berarti tidak lapor dulu ya? Enggak, saya buka sendiri dulu ya? Saya jadi ini di tempat ini kan, maksudnya mereka bisa apa enggak saya di situ terus ke RT, jadi sudah sudah bisa. Apa dimulai dari anak-anak sekolah minggu dulu atau memang sudah ada orang dewasanya? Waktu itu memang bukan dari anak-anak sekolah minggu. Oh bukan ya? Makanya yang sudah ini bapak yang saya tempati rumahnya ini, dia malah yang ngasih tahu, ini di depan ini ada yang orang tapi belum itu sudah di sini? Belum di Tenggaran ya? Sana. Ya udah, jadi berjalan itu 3 bulan. Sudah saya kumpulin itu, saya cari dari lingkungan yang lain gitu ya, udah berjalan berapa 3 bulan itu aja sudah senang mereka saya layani waktu itu. Jadi itu didukung dari pengerjanya Pak Penton waktu itu. Ada temani gitu. Ampel ya Pak Penton. Udah berjalan dengan baik. Masih. Jadi saya itu ya bermasyarakat lah. Kunjungan, bukan hanya yang orang-orang Kristen, tapi kan saya itu datangin mereka-mereka yang juga saya di tempat itu saya bersih-bersih. Itu sorry toh saya potong. Waktu itu mulai merintis itu ada yang mendorong secara pribadi atau memang lahir dari keinginan sendiri? Dari saya. Nah, itu dicatat ya. Jadi nggak ada yang mendorong saya ke sana, nggak ada yang menunjukkan, nggak ada yang ngasih uang. Tapi ada pengalaman spiritual waktu mau memulai itu sehingga bisa yakin untuk membuka ladang baru gitu. Kira-kira ada pengalaman spiritualnya enggak waktu itu? Ya memang
ibaratnya memang Tuhan sudah memang eh, arahkan saya ke situ di daerah itulah ibaratnya. Jadi mantap gitu loh. Mantap. Nah, justru karena sudah berjalan di situ, ketika ada tantangan dari luar, bukan maksudnya dari lingkungan itu, karena lingkungan sudah tahu, tapi ada yang sesuatu yang orang yang nggak senang gitu loh. Nah, kenapa kok ada di situ ibu pendeta, katanya gitu, kok ada di situ ini. Nah, terus langsung mereka ini apa Memprovokasi. dari RT yang lain. Saya sudah memang semangat lah melayani waktu itu ya. Ya oke, so ya baik, sudah kalian dengar sedikit pendahuluannya. Monggo yang mau bertanya, kira-kira pertanyaan kalian. Jadi tantangannya apa? Tantangannya itu ketika sudah berjalan dan saya itu sudah memang yakin ya, maksudnya itu bahwa saya panggilan Tuhan itu untuk melayani di daerah ya, makanya kan ya di daerah Tenganan ini. Nah, tantangannya setelah udah berjalan, sudah ada jiwa itu saya bina ya, mereka sudah senang juga. Itulah iblis kan nggak tinggal diam ya. Tuh, jadi saya di demo dari ya pemuda-pemuda ataupun ya saya nggak ngerti itu waktu itu udah Bukan berjalan, orang setempat ya. enggak, dari luar. Sempat di demo. Ya, ini sempat di demo. Mereka naik motor gitu ya, yang tukang Oh. ojek apa, mereka bawa parang, Aduh, Dek, bawa jangan repot, Dek. sabit. 3 orang. Nah, pokoknya mereka bawa senjata lah di luar itu. Mereka dengan Itu pas ya. malam itu, Ya. pas jam 8 malam. Itu waktu itu adik saya sudah ikut datang dari Strengths itu, dari itu dia mau naik kelas 3 waktu itu. Jadi pas dia baru datang 1 minggu itu. Oke. Ya. Nah, terus saya nggak ngerti mereka itu datang itu, saya nggak ngerti. Tapi yang punya rumah dia bilang sama saya, "Bu pendeta," kayak gitu. "Ya Pak, kenapa?" Padahal kita sudah akrab, sudah dianggap ya sudah ya nggak ada lagi permasalahan apa ya kan sama mereka. Saya juga sudah dekat sama yang punya rumah itu. Ini hanya itu saya takut mereka kok, saya juga nggak ngerti kok mereka itu datang dari luar sana, bukan daerah sini, kayak gitu. Kenapa Pak? Dia bilang itu. Bahwa kalau Ibu Pendeta memakai rumah saya ini untuk tempat ibadah, gereja, katanya mau dibakar, kayak gitu. Oh gitu ya Pak ya, sebelah itu. Tenang Pak, sebelah itu. Terus Ibu, ya mohon maaf ya Bu, semua nanti yang uang-uang itu saya kembalikan, kayak gitu. Tenang ya Pak, sebelah itu. Oh, dia pun takut ternyata. Ternyata mau dibakar. Tapi 30 orang per motor. tapi waktu mereka gitu, dari mereka saya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tenang saya, terima kasih Tuhan, saya di dalam itu terima kasih Tuhan, engkau baik, sangat baik, kuat, nggak rasa takut nggak ada apa ya kan. Terus, nah waktu itu kepala desa datang, yang mungkin sudah melapor sama kepala desa kan karena sudah rame itu toh, gitu. Terus dia bilang, ya Ibu, ya minta maaf ya Ibu, kalau tempat ini daerah ini nggak bisa diadakan seperti karena ini sudah banyak yang datang ke sini. Oh ya Pak ya, begitu ya Pak ya. Sebenarnya Bapak itu harus ini melindungi saya karena saya ke sini saya sudah ini sama lingkungan, sama yang tuan rumah, dan juga sudah ke Pak RT, saya bilang gitu. Jadi sebenarnya Bapak, jadi maksud Bapak apa? Ya ini, ya mohon ditinggalkan ini tempat ini. Oh ya, tapi saya kalau mau tinggalkan tempat ini jangan makan ini Pak. Harus ada etika. Masa saya mau keluar dari sini malam ini? Ya udah, kalau memang saya mau tinggal tempat harus saya ini dulu sama yang punya rumah, sama yang saya bina, saya harus
komunikasi dulu gitu. Kalau nanti soalnya nanti mereka nggak mau pulang kalau kalau saya nggak mau pulang gitu. Ya, iya Pak, ya. Kami bawa dulu Ibu ke tugu katanya di tugu. Kan banyak umat Kristiani gitu loh di tugu ini. Ya Pak, saya Tuhan mengatur semua yang apa yang saya hadapi. Gitu. Ya, itu saya langsung bilang sama Bapak yang punya rumah. Mereka nangis-nangis. Takutan ya. Maksudnya saya jangan maksudnya udah lama saya sama mereka itu kan. Saya di situ bukan maksudnya melakukan hal yang nggak benar gitu toh. Mereka udah merasakan lah. Sama ibu itu, nah ibu istrinya yang memang bilang seperti kalau bapak itu memang sudah ketakutan. Ya, terus saya paginya, saya langsung ke RT yang lain karena ada bapak yang ikut saya bina ya kan, RT yang lain. Nah, terus jangan takut, pokoknya Mbak, ada gitu bilang saya Mbak itu terus maju di tempat saya nanti di apa? Gitu. RT yang berbeda. Ya, tapi itu ada jemaat yang ikut sudah saya layani. Udah barang-barangnya udah taruh di rumahku. Nanti pelayanannya ada juga di tempat saya. Tapi saya potongin toh, itu udah menikah dengan Pak Belum. Oh belum. Masih sendiri. Catat ya. Tantangan itu belum menikah. Izin tanya Ibu. Kenalkan dulu Ibu, saya Petrus Karmiji Dahlan, tingkat 2, semester 4, Sekolah Tinggi Teologi Salatiga. Dari pengalaman Ibu tadi sangat-sangat sistematis, bahkan ada dorongan kuat dari Roh Kudus, bahkan direspon dengan kuat di dalam iman Ibu, bahkan dengan tantangan demi tantangan yang dihadapinya. Terkhusus tadi ada intimidasi yang dari luar, tetapi melalui keadaan Ibu pada waktu itu sendiri di dalam status dan sewa tempat ataupun kontrak, tetapi Ibu kita lihat teguh pendiriannya di dalam panggilan Tuhan, di dalam untuk melayani orang-orang yang haus akan Tuhan, yang ingin mengetahui kebenaran firman Tuhan. Terkhusus tadi terbukti ada orang yang dilayani bahkan ambil bagian di dalam melindungi. Mohon dengan hormat Ibu, yang saya tanyakan motivasi apa Ibu di saat Ibu tetap gigih? Itu yang pertama Bu. Motivasinya apa Ibu? Karena dari jauh kita lihat dari seberang Ibu, ini di Jawa, motivasi apa itu yang pertama. Yang kedua Ibu, motivasi saya itu memang itu jiwa-jiwa. Ya, motivasi untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bu ya, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya. Dan yang kedua Ibu, dari historis tahun 95, ini udah tahun 2025 dan kalau tidak salah sekitar 3 tahun yang lalu saya, Iya, 30 tahun sudah di dalam perjuangannya. Maksud saya, kalau nggak salah saya ini 3 tahun yang lalu saya diizinkan oleh Tuhan beberapa kali saya di tempat ini. Tapi untuk hal yang sudah disaksikan ini, saya baru mengetahui saat ini Ibu. Mohon dengan hormat Ibu, di dalam perjuangannya, modalnya mengasihi jiwa-jiwa, motivasi utama itu. Tetapi kita boleh tidak pungkiri apa yang kita perlukan di lapangan ini kan sangat besar di dalam jasmani kita tentunya. Kalau rohani tadi Ibu punya dasar kuat untuk berdoa dan berdoa puasa, apalagi ya di dalam kerohaniannya. Yang saya maksud di sini sampai terbentuk gereja Tuhan. Mungkin ini yang kesekian kali Ibu berpindah-pindah bisa berdiri Ibu. Mohon dengan hormat bisa disampaikan kepada kami supaya motivasi Ibu sampai akhirnya harus ada gereja Tuhan ataupun gedung gereja yang buat untuk menampung
teman-teman yang haus akan Tuhan, yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bisa disampaikan kepada kami, Ibu. Cara-caranya Tuhan itu bisa tolong Ibu di dalam pekerjaan Tuhan sampai saat ini bisa berdiri gedung ini. Itu motivasi saya waktu itu, saya tidak terpikir ke dana-dana, ya. Karena saya sudah memang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan ini. Jadi waktu itu saya nggak ada support dari, saya baru keluar dari kampus itu kan, nggak ada dana, nggak ada ini. Tapi saya tuh berjalan, karena saya sudah tahu itu kalau menginjili itu jangan membawa ini, jangan membawa itu, ya kan itu. saya memang saya kerjakan itu, ya. Jadi waktu itu setelah demo itu sempat saya ke Salatiga, ada di situ saudara saya, ya kan, Salatiga, tapi bukan hamba Tuhan. Nah, tapi tempat yang sudah jemaat ini mau rumahnya cuma ibadah, bukan saya mau tempat tinggal di sana. Nah, dengan yang saya lakukan ini, kakak saya di sana itu dia bersedia untuk kasih saya makan di sana. Jadi itu, jadi nggak ada yang saya keluarkan apa-apa, tapi kakak itu selama saya di situ bisa dapat tempat lagi di Prokimak sini, itu kakak itu yang kasih saya makan. Kalau soal mau itu pergi-pergi itu, karena waktu itu kan naik angkot harus berani, tapi saya mau jalan kaki, waktu itu. Jadi dari Prokimat kan, setelah sudah kita dapat rumah di Prokimat ini, setelah Salatiga itu kakak itu bawa saya suka besuk ke rumah sakit, doain orang sakit di sana. Nah, terus sudah itu saya ketemu yang saya doakan itu, karena kakak itu bilang, adik yang tumpang tangan yang doain, saya doain, ada seorang bapak pas waktu itu sakit. Terus saya sudah doain, terus dia cerita, apa kerjanya apa? Ini saya ini memang tidak saya untuk doain orang sakit, saya ya seperti ini. Terus rumah bapak di mana? Saya bilang itu, rumah saya di Prokimat, di pemukiman, kayak gitu. Ya, dari pasar ke pasar itu maju sedikit, itu rumah saya. Nah, setelah saya sudah ingat ini, saya mau, nggak mungkin saya di tempat kakak ini terus, pikiran saya gitu. Ya itulah didorong Roh Kudus itu, saya ingat itu bapak itu, saya langsung cari rumah itu, ketemu bapak itu. Nah, saya, Pak, ada di sini ya rumah yang perlu saya kontrak. Oh, ada kayak gitu, langsung ada di RT sana kayak gitu. Terus ditunjukin rumah orang Manado gitu ya. Rumah itu ya lantai tanah, udah lampu sendiri, sumur sendiri, gedek, jadinya gedek gitu. Gedek. Terus Gedek, dinding bambu itu. Ya. Terus saya tembusi lah yang punya rumah. Apa mau mbak itu di sini? Kadang itu mbak itu orang Sumatera ini, apalagi sudah kuliah ini kok mau tempat ini? Ya Pak, saya mau. setahun 100.000. Jadi 75 masih. 75 setahun. Pak, mau Tapi tahun saya. berapa ya? 95 ya. Nah, terus berapa Pak apanya ini? Ya udah, pokoknya kasih aja berapa kayak gitu. Ya haruslah dikasih tahu supaya kami mengerti. 75.000 lah setahun kan gitu. Tapi ya disitulah saya berdoa. Di situ saya ya sekalian saya itu pelayanan di Tenganan itu ya kan. Saya waktu itu jalan kaki ke sana. Terus yang saya waktu itu yang saya cari jemaat yang sudah kehilangan, maksudnya sudah nggak pernah lagi ibaratnya
ibadah, sudah ada maga siregar. Nah, nikah ya nikahnya nggak nikah benar gitu. Nah, jadi ada dapat orang sana itu orang Islam. Nah, kenalan itu bapaknya orang Islam. Nah, terus mereka udah menikah 2 tahun belum punya anak. 2 tahun udah punya anak. Nah, terus saya setiap sore saya ke sana datangi itu keluarga itu. Memang mereka Siregar itu mau aja ya, karena juga saya satu suku gitu ya, mau aja dia senang dia saya. Tapi istrinya ini takut sama orang tuanya karena di daerah Tengaran itu kan, daerah hijau kan gitu. Dia bilang, ya dah, saya senang, tapi nanti bapakku enggak, kalau saya tahu saya mau Kristen nanti saya malah dibunuh karena gitu. Oh gitu ya, ya saya bilang itu. Nah, enggak, kita berdoa aja. Saya kesini ini enggak menjadikan ibu untuk jadi Kristen. Saya bilang itu ya, kita ya komunikasi lah ibaratnya di situ apa ngobrol-ngobrol gitu. Nah, suatu saat dia ngomong gini, kalau saya punya anak, saya mau Kristen karena gitu, karena sudah 2 tahun belum punya anak itu. Oh gitu ya, berdoa ya pasti Tuhan apa yang diberikan pasti Tuhan jawab. Nah gitu. Ya, tapi setelah saya ke situ berdoa gitu, rumahnya kadang-kadang tutup. Takut. Terus tutup saya udah kunci. Terima kasih Tuhan. Saya nggak kecewa, saya pulang jalan kaki ke situ karena udah dia sudah mau lah itu waktu itu buka rumahnya, saya doain, mungkin dia sudah rasa gitu ya dengan doa ini, ya udah saya doain dia supaya juga dia Tuhan kasih anak gitu. Terus 1 bulan dia langsung apa Rasa. Amin. Amin. Nah itu Ada tanda. itu maulah dia suruh dibuat di rumahnya itu ibadah, karena yang bapak sana itu ya ibaratnya ya untuk sebagai ini aja mungkin sama saya, supaya jangan maksudnya sampai nggak dibuat di sini ibadah, tapi dia tawarkan rumahnya. Tapi saya nggak, memang itu yang saya senangi, tapi jiwa-jiwa yang mau ada, maksudnya itu percaya sama Tuhan waktu itu. Itu dia mau saya buka rumahnya untuk bikin pelayanan. Tapi kalau minggunya di tempat bapak itu, itu saya kumpulkan di situ. Tapi setiap apa itu dia mau, maksudnya saya layani satu keluarga itu. Nah sampai ya di situ waktu itu dia penyerahan anaknya itu sudah diserahkan, mau diserahkan di tempat bapak yang buka rumahnya itu. Yang menyerahkan itu waktu itu Pak Koping. Sampai lahir dia berarti itu layani. Iya, sampai lahir. Nah sebelum itu mereka sudah saya baptis. Oke. Dibaptis bapak ibu. Akhirnya yang apanya istrinya yang muslim itu ikut jadi dia. Iya, jadi dibaptis sebelum dia melahirkan itu sudah. Karena sudah ada dapat anak yang mujizat ya menyertai ya. Itu dibaptis itu waktu itu di Siloam. Oh, Om Robin almarhum. Enggak. Jiwa. Rob itu yang menyerahkan. Oh, menyerahkan. Jadi itulah jiwa yang saya waktu itu berdiri. Masih ada sampai sekarang. Masih di apa mereka di Ampel. Mereka sudah ke tempatnya Bu Penton. Sekarang masih tetap kita masih berkomunikasi. jadi Ya. sudah punya Jauh juga dari tempat itu Penton kok. Dari sini sebelum masih ada komunikasi sama kita. Karena Tapi mereka dia ibadah tempat Bu Penton. Tapi belum semua keluarga itu. Nggak dilayani lagi sekarang. Waktu itu kan masalah mereka itu mau datang ke permukiman itu ke sana itu terlalu jauh. Iya. Karena juga kan transportasinya ini, mereka waktu itu kan jualan kain-kain apa itu toh. Jadi memang dia bilang, udah kami ambil yang terdekat dulu ya, karena ada tetangganya jemaahnya Pak Penton itu bawa mobil. Oh. Jadi karena mereka itu hari Minggu jualan lagi jam 8 itu sudah harus ke pasar. Nah Pak Penton ini kan ibadahnya
jam 6 pagi. Oh, Hmm. oke. Jadi ya udah kami di sana aja dulu. Ya oke, gitu ya kan. Pokoknya mereka sudah Walaupun istilahnya itu menyayangi jiwa, tetapi dalam hal yang ini karena dia sudah terima Yesus, untuk dia istilahnya menjadi umat gereja tidak masalah kalau tidak Iya. sama kita ya. Iya, sampai sekarang Itu perlu dicatat. komunikasi itu. kita sama mereka. Cuma yang waktu saya sayangkan itu Ibu Penton. Ya, Merasa Penton. dapat jiwa Merasa dia nggak maksudnya nggak ngasih tahu sama saya, maksudnya itu bahwa banyak. saya dapat jiwa berapa 5 orang itu mereka itu kan Iya. itu. Wah, langsung 5 kan. Di- Suami istri. Oke, Richard, kamu nanya. Belum? Ya, silakan. Kita ini udah ditunggu Pak Dani loh ya. Cepat. Gimana? Perkenalkan tante, nama saya Richard Menggaul. Ya. Adiknya Pak Jason ini, Oh. Marbon. Dari cerita pertama kali tante terjun ke pelayanan, kami sudah mendengar bahwa ada semangat yang mendorong tante itu semangat dari dalam hati sendiri. Dan sampai sekarang sudah berdiri gereja di sini tante. Menjadi pertanyaan saya, apa visi tante dan om ke depannya? Ataukah maksudnya mau mendirikan gereja, artinya visi kami mendirikan gereja dan ke depannya jemaat-jemaat bertumbuh dan terdorong untuk menyampaikan firman juga, atau mungkin jemaat bertumbuh mereka memiliki keterbebanan juga akan jiwa-jiwa, ataukah cukup di dalam gereja saja, atau mungkin om dan tante punya visi membekali setiap jemaat-jemaat supaya ketika mereka sudah artinya siap, mereka juga bisa maksudnya mungkin membekali anak-anak muda juga supaya terdorong mungkin menjadi penerus nanti. Iya, memang itu visi kita. Visi. Jadi ibaratnya kan saya sudah kasih tahu, kita kan memberitakan Injil, mereka itu sudah percaya Tuhan, ya kan? Saya sudah layan mereka, sudah punya iman, jadi tidak bisa kita arahkan harus ke tempat saya terus gitu toh. Nah seperti tadi masalahnya itu kan mereka jauh, jadi banyak yang saya sudah layani itu, jadi aku sudah ke tempatnya Becalen itu, ambil itu satu keluarga itu mulai dari kecil itu saya layani, jadi jadi maksudnya itu terserah mereka. makanya sekarang ini kita harus mempunyai wawasan yang ini. Pertumbuhan jemaat itu bukan maksudnya karena di gereja itu sudah banyak, berarti sudah bertumbuh. Kalau saya kumpulkan jemaat yang saya layani dari kecil itu tidak muat di sini seperti itu, karena sudah ada yang ke Jakarta, karena dulu kontrak mereka juga. Jadi yang memang saya layani itu yang di Jakarta itu anak muda, anak yang dulu belum ada itu, anak itu sudah ada sekarang itu yang saya ini udah melayani dia di Jampel. Dia pemain musik. Oh, jadi pelayan dia. Itu sukacita saya. Saya lihat jemaat yang saya Dua awal. laki-laki. Berarti saya kan sudah ibaratnya sudah melahirkan, sudah punya cucu. Yang tidak ada kan? Dan juga sudah punya anak yang sudah saya dulu diserahin itu, sudah punya anak. Jadi anak itu sekarang juga sekolah minggu di sana. Kalau mengenai penginjilan sampai hari ini Mas, kami tetap keluar. Jadi bukan karena adanya sudah seperti ini udah duduk diam enggak. Jadi penginjilan kami juga waktu di sini ini setelah menikah lah ibaratnya itu. Jadi hamil lah saya waktu itu 3 bulan, kami ke jalan sampai ke sana. Sampai berapa kilo. Terus ke jalan kaki ke daerah di sini kan, daerah ini kan kelurahan Kalimuren, di sana itu kelurahan apa? Di sana. Di situ jemaat kami yang kami layani yang bukan dari gereja-gereja yang lain, enggak. Mereka itu kami layani waktu itu, kami penginjilan. Mereka
dapati di rumah itu mereka sakit. Sikunya apa itu dulu itu? Cikunya Suami istri. kurang gizi Yang gitu. lumpuh itu orang. Jadi kami PI gitu, udah itu kami masuk gitu ya, Itu 2010. berumur gitu. Sembuh. Kaget mereka, dikira Jadi dikira kita itu apa ya, kami doakan. Dukun. dari koperasi itu loh, menagih utang mereka, kaget mereka. Waduh, Kan sejak itu kan udah ada Terus kita mesin kredit. ngobrol gitu, Oh. kenapa Pak Ibu saya sakit ini udah lama, nggak bisa ini nggak bisa itu kayak gitu. Nah, oh mau didoain, mau kita doain mereka. Iya, kita punya di sini kan. Mereka itu langsung sehat gitu. Disitulah juga kita bikin ibadah keluarga waktu itu di rumah mereka. Jadi seperti itu maksudnya, itu pelayanan kita itu bukan maksudnya kita bawa ke tempat kita supaya di gereja ini nanti penuh. Gitu. Iya, artinya apa yang dikerjakan itu memang dalam hal bukan semata-mata untuk mengumpulkan jiwa ya, Ya. tapi kalau memang mereka dalam artian sudah menerima Yesus, Terserah dia. kalau dia memang bukan kehendak Tuhan berjemaat di kita, kita juga tidak jadi persoalan. Iya. Kan kira-kira Jadi di begitu ya. situ sudah ada dari Islam mantunya nikah sama anaknya gitu, sedang kita baptis, jadi sudah punya anak sekarang. Ya. Itu udah ikut. Pas lah itu kalau dikumpulkan di gereja mungkin udah nggak muat Iya, lagi ya. Tapi udah ikut ke sini. Itu ibaratnya Berapa itu hasil, maksudnya dari penginjilan itu ada jiwa yang sudah Jadi tujuannya memenangkan jiwa. iya menjadi jiwa. Jadi udah ada, kalau kami ini udah ada maksudnya kami cari dari jemaat itu untuk upah kami, maksudnya enggak, kami malah mensupport mereka apa yang bisa kami beri sama mereka. Nah, itu. Satu lagi pertanyaan saya. Dari kesaksian tadi, Tante kan memulai sendiri dulu di awal kan. Iya. Akhirnya sudah suatu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat sekarang ini, seorang perempuan mulai merintis itu sangat-sangat apa ya, tidak mungkin. Kalau bukan saya mau apa, tapi kalau kita lihat pelayan-pelayan sekarang mungkin perempuan mungkin lebih ke mempersiapkan dulu diri, nanti kalau ada pasangannya dia udah siap menemani, sudah ada tempat seperti itu. Tapi kalau saya lihat kesaksian Tante itu hal yang luar biasa. Iya. Perempuan mau mulai sendiri, ya mungkin kalau laki-laki pun sekarang Belum tentu. Ini jadi 2 kali ya. jadi dua kali Tante. Benar. Contohnya saya sekarang masih bingung nih. Iya, yang bingung dia. Bingungnya juga mungkin karena uang juga kan. Nanti Wah, itulah Kemauannya belum tumbuh katanya. artinya dari segala sisi Tante kan ada pertimbangan Tante. Tapi kalau saya lihat kesaksian Tante itu hal-hal yang menguatkan kami juga Tante. Dan kami mau minta saran dari Tante, dorongan dari Tante, pesan dari Tante untuk mendorong kami terutama teman-teman perempuan ini supaya bisa melakukan seperti yang Tante lakukan. Apa saja yang perlukan persiapan? yaitu penyerahan diri sama Tuhan ya. Maksudnya itu jangan takut lah. Maksudnya itu untuk menghadapi segala hal apa Bekalnya dalam tantangan, puasa. dan jangan takut juga nanti nggak makan, jangan takut ditolak. Nah, kalau memang kita ditolak itu kan memang sudah memang tadi ya kan, bebaskanlah kakimu kan gitu toh. Nggak usah kita pertahankan di situ. Jadi soal makan itu waktu saya di pemukiman ini tetangga itu antar saya makan. Nah terus ada apa di situ? Saya nggak mau malas, saya nggak mau gengsi. Saya nanam di situ di pekarangan itu. Saya ada singkong. Dengan cara apa yang kita Saya nggak malas. Pokoknya pekarangan itu saya bersihin, saya tanam apa. Jadi lingkungan juga senang kan. Nah, jadi Pak RT yang di sana itu juga senang lihat saya situ. Ibu pendeta itu ngaji bagus. Nah, karena saya sudah tanam itu kan nggak bagi sama mereka. jadi berkat juga. Berkat, itu. Jadi nggak maksudnya nggak kekurangan. Maksudnya itu karena kita berikan nanti aku lapar aku enggak. Pokoknya kita itu selalu Tuhan pelihara. Berangkat Jumat, Jadi sore pulang. makanya jangan sampai maksudnya terbengkalai nanti bagaimana aku Bisa. jadi
memang Minggu sore bagaimana itu. kalau memang kita sudah Nanti bisa panggilan itu Tuhan itu pasti dikomunikasikan Tuhan tolong. kalau dari Nah, kita selama bukan. di situ kita 9 tahun kita ngontrak ke sana Dan kalau ada dengan lantai yang seperti itu tak lantai tanah gitu toh. nanti bisa Nah, kita ada sponsor. teman saya yang satu angkatan itu si Enda itu kan dulu itu, Oh, itu kan satu ini saya Matias, ya? pelayanan itu. Kalau dia datang tuh, kalau dia kan ngontrak itu yang bagus-bagus di sana. Wara. Terus dia datang ini Kelas ini Nuri nih katanya gitu. Dia ngontrak seperti supaya nanti donatur berbelas kasihan maksudnya. Terus saya kata Tuhan tahu siapa yang nggak senang ngontrak yang Iyalah. bagus-bagus ya kan. Tapi itulah yang masih kita harus rendah hati lah. Jadi kontrakan yang sederhana tadi ditempati tante ini 2 Seperti tahun. seperti Pas kandang ayam aja kan 96. seperti ini kata gitu. Tapi saya di situ 97 ketemu sejahtera. saya. Oh, Saya dari Sampai- Pati. oh dari Pati. Sampai yang Diajak punya rumah Pak itu Suyanda. bilang, saya bilang Oh, gitu, oke. Yang satu angkatan. Pak, ini rumah ini kapan sampai kapan kami bisa pakai? Pokoknya ininya, maksudnya itu pesannya. Oh. Kalau sudah memang punya ada tempat, ya, nah, jadi kami nggak jalannya di situ tempat di situ. Nah disitulah kami berdoa. Bukan oke. Saya makanya saya bilang itu suka Ini puasa. dekat di Marnata. Mendapatkan di tempat ini, saya puasa itu tiap hari 3 bulan. Tiap hari Siapa? sorenya baru buka. Dengan anak-anak ini masih kecil. Rantai ya. Rantai 3 bulan loh. Ini kami kan ke sini jalan-jalan ke sini, terus ada orang yang Itu ada rumput di sini. ke tempat sana waktu itu bilang ada Pak di sana rumah. Tapi rumahnya masih kecil, masih lantai masih bata kayak gitu. Ini rumahnya gitu. Tapi dekat toko kayak gitu. Oh ya Pak ya. Terus kami jalan-jalan ke sini. Kami lihat ini rumah ini masih di sini bambu semua, masih ini dulu itu masih seram gitulah. Nah, Tempat ini ditawarkan dulu, kami belum punya uang. Tapi kami melangkah berdua. itu makanya kami puasa. Nah, cuma modal 6 juta waktu itu Ya, ada tabungan. juta, Eh, suruh bayar 22,5 juta. juta. Dari awal 35 Itu tahun berapa? Tahun 2003. 2003 awal. Oh. Perbincangannya 2002 akhir. Jadi ini luas tanah ini 300 kurang lah. Gitu. Iya, memang bilangnya 300. Kami pakai Kakaria 269. Oh. Dari 31 hilang, nggak apa-apa. Jadi itu kita berdoa untuk ini 3 kali bisa dibayar waktu itu. Ya, artinya penyertaan Tuhan itu untuk pelayanan ini Iya. dan pelayanan Pak Thomas juga dengan itu nyata, Iya. ya, itu ya. Jadi nggak ada maksudnya kita Ah, apa yang kita andalkan yang lain enggak. Iya. Bisa seperti puasa dan doa itu garis besarnya tadi ya. Baik, ini karena kita sudah ditunggu Pak Iya. Dani. minum dulu. Ya, jadi sebelum ini kita itu doakanlah dulu siswa-siswi ini. Nanti setelah kita nyanyi satu lagu doakanlah mereka. Ini saya sudah kasih surat tadi, kalau nanti memungkinkan nanti mereka penasaran cerita ini nanti seperti apa, mungkin kalau